berhembuslah. Ya Tuhan, berhembuslah memenuhi setiap pribadi kami. Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Gereja-Mu di akhir zaman, berhembuslah. Oh Yesus, penuhi kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Oh Bapa, penuhi kami semuanya. Penuhi kami dengan urapan baru pagi hari ini ya Allah. Penuhi kami. Kami perlu urapan baru-Mu. Ya Tuhan, belas kasihan-Mu tercurah atas kami semua. Roh Kudus, penuhi hati kami setiap saat. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Penuhi kami. Penuhi kami. Bapa, berkati kami semua yang hadir pagi hari ini. Berikan kami hati yang taat setia kepada Engkau. Kami sadar bahwa kami perlu Engkau. Terima kasih Tuhan. Sinarlah hamba-Mu dengan wajah-Mu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Kekasih Kristus, senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari. Biarlah pagi hari ini sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam semua aktivitas kita datang kepada Tuhan karena kita perlu Tuhan. Kita sadar sungguh bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Engkau sajalah kekuatan daripada hidup kita semuanya. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saya mengajak kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Kami sungguh mengakui bahwa sesungguhnya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Roh Kudus, tuntun kami, kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan dapat kami aplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari 2 Samuel pasal 10 ayat 3 dan 4. 2 Samuel pasal 10 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu? Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruh mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Kemudian dilepaskannya mereka. 2 Samuel pasal 10 ayat 3 dan 4. Tergesa-gesa bertindak berdasarkan praduga tanpa memeriksa kebenarannya, terlebih dahulu akan menjerumuskan kita ke dalam malapetaka. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, memang adalah tidak mudah bagi orang untuk hidup sama sekali tanpa praduga. Setiap kali kita melihat seseorang berbuat sesuatu, pada umumnya di dalam hati kita muncul praduga dengan mengira-ngira niatan hati yang bersangkutan di balik tindakan yang ia lakukan. Bagaimana saudara dan saya? Apakah kita juga memiliki hati yang demikian? Selalu praduga kepada orang lain? Namun kita perlu menyadari bahwa praduga tersebut tidaklah selalu benar. Oleh sebab itu, sebelum bertindak atas dasar praduga tersebut seyogianya, kita terlebih dahulu memeriksa kebenarannya. Ingat, harus tahu kebenarannya dulu. Supaya dengan demikian, kita tidak salah bertindak dan yang pada gilirannya akan mendatangkan kerugian yang besar dalam hidup kita. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, hal itulah yang dialami oleh Bani Amon, sebagaimana yang dicatat di dalam 2 Samuel pasal 10. Niatan baik Daud dengan menyuruh para pegawainya untuk pergi ke negeri mereka guna menyampaikan pesan turut berduka cita karena kematian Raja Bani Amon telah mereka tanggapi secara keliru. Mereka berpraduga bahwa Daud memiliki niatan yang buruk terhadap mereka, tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenaran dari praduga tersebut. Para pemuka Bani Amon dan Hanun, raja mereka yang baru, telah bertindak mempermalukan utusan Raja Daud. Suatu tindakan tergesa-gesa yang harus mereka bayar dengan harga yang mahal. Oleh karena itu,
Kita tidak boleh bertindak semata-mata hanya berdasarkan pada praduga yang belum diuji kebenarannya. Kekasih-kekasih Kristus, acap kali itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena beberapa hal yang harus kita perhatikan. Seringkali itu merupakan satu kebiasaan, tabiat kita yang tidak baik. Karena kita tidak mau menerima kelebihan daripada orang lain. Sehingga seringkali kita menduga-duga tentang seseorang. Yang kedua, seringkali suka kita praduga kepada orang lain. Karena kita tidak tahu kebenaran. Kita seringkali melakukan apa yang kita lakukan dan kita anggap bahwa itu benar. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak inginkan seperti itu. Jangan lupa saudaraku, jikalau kita menabur yang jelek, maka kita akan menuai yang jelek juga. Oleh sebab itu, tidak patut selaku orang-orang percaya, selaku anak-anak Tuhan, jangan memiliki hati pikiran yang selalu berpraduga kepada siapapun juga. Belajarlah berpikir positif. Sebab pada saat kita berpikir positif, maka kita juga akan terima hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini kita belajar supaya tidak egois. Tapi kita sadari bahwa tugas kita adalah sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, untuk terus hidup menyatakan kebenaran. Janganlah kita melihat seseorang dengan pikiran kita yang negatif. Tetapi jadilah berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kesombongan dan kecerobohan yang ada di dalam diri kami mengakibatkan acap kali kami bertindak hanya berdasarkan praduga yang ada pada diri kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar diri kami dapat senantiasa hidup di dalam kerendahan hati, karena menyandarkan diri kepada hikmat-Mu. Juga mampukan kami untuk hidup, mengendalikan diri, sehingga kami tidak bertindak sembrono, tanpa memperhitungkan akibat dari perilaku kami. Anugerahilah kami hikmat-Mu, sehingga kami dapat membedakan antara praduga yang salah dengan yang benar. Supaya dengan demikian, setiap keputusan dan tindakan yang kami ambil berkenan kepadamu, luput dari kesalahan dan menyenangkan hati-Mu. Tuntunlah diri kami di jalan-jalan-Mu yang benar itu. Kami memasrahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami sadar tanpa kasih, setia, dan rahmat-Mu, kami akan tersesat di dalam perjalanan hidup kami. Dalam setia-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan dalam rahmat-Mu, Engkau selalu mengarahkan langkah kaki kami kepada tujuan-Mu. Kami berterima kasih untuk bimbingan dan penyertaan Roh-Mu yang telah kami alami sepanjang hidup kami. Kami menyerahkan semua yang telah kami kerjakan, bahkan sepanjang hari ini nanti ya Tuhan, ke dalam anugerah-Mu. Jadikanlah apa yang kami kerjakan itu berhasil dan membawa berkat bagi pribadi kami, bagi hidup rumah tangga kami, bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu kepada kami tidak pernah berkesudahan. Oleh sebab itu Bapa, pada pagi hari ini hamba juga berdoa kembali menyerahkan seluruh umat Tuhan yang berada di jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu turun atas hidup hamba-hamba-Mu.
keluarga demi keluarga. Tuhan, ampuni kami. Jika dalam kehidupan kami seringkali kami melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk kami dengan curiga kepada sesama kami, praduga yang negatif, bahkan secara tidak sadar seringkali keluar cacian makian dari mulut bibir kami. Ya Tuhan, ampuni kami. Mau kami hidup dalam kebenaran-Mu ya Allah, supaya hidup kami sungguh mempermuliakan Engkau ya Allah, dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya ini ya Tuhan. Kami perlu Engkau. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang bersama-sama dengan hamba. Kepada hamba-Mu Ibu Yulianatan yang berada di Jayapura, Tuhan tolong berkati hamba-Mu dengan urapan baru pagi hari ini. Biarlah hidupnya menikmati kasih sayang-Mu. Hidupnya menjadi berkat dengan pikiran-pikiran yang positif untuk menyatakan kebenaran bagi banyak orang, teristimewa bagi anak cucunya. Pribadinya menjadi berkat dan saluran berkat. Ya Tuhan, tolong hamba-Mu Ibu Yulianatan, pakai hidup hambanya untuk terus menyatakan kasih-Mu. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Rida Taruk Datu yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Dan hamba mohon biarlah pada pagi hari ini urapan baru turun atas hamba-Mu. Terima urapan baru itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan hikmat Tuhan memimpin, membimbing Ibu Rida Taruk Datu berjalan di dalam kebenaran-Mu dari waktu ke waktu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebenaran-Mu, sehingga banyak orang boleh diberkati lewat pribadi daripada hamba-Mu. Biar hamba-Mu terus boleh melayani dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat bagi orang tuanya, menjadi berkat bagi anak-anak cucunya. Tuhan memberkati mereka semuanya. Pimpin, bimbing mereka terus dalam kebenaran. Hamba berdoa Tuhan melindungi dan memelihara mereka dalam hal-hal yang baik dan benar. Tuhan jauhkan setiap orang yang memiliki hati, pikiran praduga terhadap mereka yang negatif. Hamba patahkan semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan kebenaran-Mu. Berkati anak-anak mereka yang bekerja, Angela, Anissa, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Tuhan bawa mereka dalam kebenaran-Mu. Hamba minta tangan-Mu yang perkasa menuntun, membimbing mereka. Jikalau mereka berjalan pada hal yang salah, Tuhan ampuni dan Tuhan bawa mereka kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga pekerjaan-pekerjaan mereka yang benar diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hidup mereka mempermuliakan Engkau. Setiap mereka menerima berkat tidak membuat mereka lupa kepada Engkau ya Allah. Bahkan tidak membuat mereka lebih mengutamakan berkat-berkat daripada pribadi-Mu ya Allah. Tetapi mereka tunduk dan taat kepada kebenaran sehingga mereka hidup menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati heaven dan glory dalam bangku pendidikan dengan hikmat kepintaran-Mu ya Allah. Sehingga mereka boleh mengikuti semua pendidikan dengan benar. Dan mereka berhasil mencapai nilai-nilai yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga hamba berdoa, Tuhan memberkati pertumbuhan daripada El Jireh. Pertumbuhan yang kuat daripada Tuhan. Kesehatan yang terbaik menyertai El Jireh. Roh takut akan Tuhan menjadi dasar hidup pertumbuhannya.
Dan damai sejahtera sukacita melimpah-limpah atas El Jireh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kasih-Mu melimpah atas hidup rumah tangga ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Diana De Vletes yang berada di Sorong. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa dia untuk hidup selalu berkenan kepada Engkau. Ampuni Tuhan, jikalau hidupnya berlawanan dengan perintah-perintah-Mu. Ajar dia untuk memiliki ketaatan dan kesetiaan kepada kebenaran firman-Mu dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Biar hidupnya menjadi berkat bagi suami kekasihnya, Rocky Alan Paulus, bagi kedua anaknya, Yemima dan Reinhard. Tuhan pimpin mereka, bimbing mereka terus dalam kehendak-Mu, dalam rencana-Mu. Hidup mereka terus dengan pikiran-pikiran yang positif ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah urapan baru juga turun bagi mereka pagi hari ini. Memberkati mereka. Membuat mereka berhasil dalam semua pelayanan pekerjaan-pekerjaan mereka. Di dalam hidup rumah tangga mereka diberkati dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan nyata atas mereka siang dan malam. Saat mereka beraktivitas di rumah ataupun di luar rumah, Tuhan memberkati. Kesehatan terbaik menyertai mereka selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Demikian juga hamba berdoa bagi hamba-Mu Bapak Donald Lodik Peter yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu. Urapan baru turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan daripada Tuhan Yesus Kristus memenuhi seluruh kehidupan hamba-Mu. Hati pikirannya dipenuhi pikiran daripada Yesus Kristus. Tuhan pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang. Bagi istri kekasihnya Desi Waisuri, bagi anak-anak kekasihnya Robi, Violin, Jonathan, dan Karen. Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat bagi keluarga besarnya, lingkungannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan terus memperlengkapi dan memperlengkapi. Ampuni segala kesalahan yang mereka lakukan di dalam segala keterbatasan mereka. Tuhan perbaharui, Tuhan perbaiki. Penuhi mereka dengan kebenaran-Mu setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu tercurah jasmani dan rohani dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buat mereka berhasil sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Desi, Natalia, Lambai Hang yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah kasih setia Tuhan nyata atas hidup hamba-Mu. Kekuatan-Mu melimpah-limpah atas hidup hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba tetap berdoa memberkati kandungan daripada hamba-Mu Ibu Desi, Natalia. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapan baru mengalir bagi hamba-Mu Ibu Desi, Natalia. Bahkan bayinya diberkati. Diberkati. Pertumbuhan yang sehat dan kuat terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pakai hidup anak ini menjadi berkat. Menjadi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu. Dalam nama Yesus. Tuhan tolong hamba-Mu hidup dalam kebenaran-Mu menjadi berkat bagi suami kekasih. Pak Heri Taruk Datu. Menjadi berkat bagi anak-anaknya Salom dan juga Godwin. Dan biar Tuhan menolong mereka dalam semua aktivitas mereka masing-masing. Dengan hikmat kepintaran daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Sehingga apa yang mereka kerjakan itu boleh berhasil dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan, pekerjaan mereka diberkati siang dan malam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa, kasih-Mu melimpah dalam hidup rumah tangga daripada hamba-Mu, Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga memberkati hamba-Mu, Bapak Yusuf Bisai, yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati hidup pribadinya, memberkati hidup rumah tangganya, memberkati hidup pelayanan pekerjaan, diberkati dalam nama Yesus. Tangan Tuhan memimpin, menuntun hidup hamba-Mu untuk terus hidup dalam kebenaran, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dari hidup pribadinya, hidup rumah tangganya. Bahwa dia hidup di dalam kebenaran dari waktu ke waktu untuk menyatakan kasih-Mu kepada banyak orang. Tuhan beri kesehatan yang terbaik. Tuhan pelihara istri, anak diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Yusuf Bisai dan keluarganya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Evelyn Upuyah Epa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang berada di Manokwari, di Sanggeng. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hamba-Mu untuk hidup seperti apa yang Engkau mau, ya Allah. Biar Tuhan memberikan pikiran-pikiran positif kepada hamba-Mu untuk hidup melakukan perintah-perintah-Mu dalam kehidupan pribadinya, hidup rumah tangganya, dan keluarga besarnya. Biar Tuhan, jika Engkau memanggil dia selaku hamba-Mu, sebagai alat-Mu, dimanapun ia melakukan pelayanan pekerjaan, Tuhan turut campur tangan dan berhasil. Dan biar Tuhan, apa yang ia lakukan sungguh Tuhan mempermuliakan Engkau. Setiap mereka yang dipimpin, Tuhan bawa supaya hamba-Mu, Ibu Evelyn Upuyah Epa, membawa orang-orang yang dipimpin kepada kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan selalu. Tuhan memberkati suaminya, Bapak Ben Epa. Tuhan memberkati kepada anak-anak kekasih Angel dan adik-adiknya. Tuhan memberkati. Dan semua keluarga besar Upuyah Epa diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar Tuhan memberkati kepada mereka yang sudah sekolah dengan hikmat kepintaran-Mu dalam nama Yesus. Dan Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Kasih-Mu melimpah atas hidup mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa Bapa dalam nama Yesus kepada Saudara Romi Parera, dimanapun berada pada saat ini. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu, berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik, berikan roh takut akan Tuhan di dalam kehidupan hamba-Mu Romi Parera Kaihena. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang dalam kebenaran. Tuhan pelihara hidupnya, jasmani dan rohani diberkati. Dan biar Tuhan, nama Tuhan selalu dipermuliakan dari kehidupan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati dan pikiran-Mu ada dalam hidupnya. Hingga nama Tuhan saja yang disanjung tinggi dari kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Lani Angelina yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati. Tuhan menyertai hamba-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani. Berikan kerendahan hati untuk hidup mengandalkan Engkau sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu dengan urapan baru turun baginya saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidup hamba-Mu Ibu Lani Angelina menjadi berkat bagi suaminya, bagi
anak-anak cucunya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan spesial bagi tubuh Kristus GKPB MDC Manokwari diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selaku Ibu Gembala, Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, menjadi teladan, menjadi berkat bagi seluruh tubuh Kristus GKPB MDC Manokwari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi hamba-Mu selama berada di kota Sorong. Anak cucu diberkati, kesehatan terbaik melimpah atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Spesial bagi anak kekasih daripada Edi Saputra dan Tirsa Sampara. Bersama dengan anak mereka Daniel Timothy Saputra. Tuhan memberkati pertumbuhan daripada Daniel Timothy Saputra dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Daniel boleh bertumbuh dengan sehat dan kuat. Terima kasih Bapa. Tuhan juga menyembuhkan, memulihkan kembali kesehatan daripada Tirsa Sampara, sehingga kandungan diberkati kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak untuk semuanya ini. Dan hamba percaya kasih Tuhan melimpah atas hidup hamba-Mu, Ibu Leni Angelina. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Tuhan. Hamba juga tetap berdoa Tuhan memberkati hamba-Mu, Pak Jeffrey Alau, bersama dengan istri kekasih, Ibu Vera Tanama, anak Samuel. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa mereka terus berkenan kepada Engkau. Biar urapan baru turun bagi mereka pagi hari ini. Kekuatan kesehatan terbaik melimpah-limpah atas hidup mereka siang dan malam. Pakai hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, Bapak Agung Wibawa bersama dengan Ibu istri kekasih, Ibu Siska Diana. Tuhan memberkati dan kedua anak mereka, Jason dan Yudia. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi mereka. Rencana dalam kembali ke Manokwari, Tuhan menyertai mereka hingga tiba dengan baik dan selamat dalam nama Yesus. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu ya Bapa. Pakai hidup hamba-Mu Bapak Agung menjadi berkat dan saluran berkat dalam kebenaran kepada keluarga besarnya dan banyak orang di sekitarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa Tuhan memberkati bangsa negara kami, memberkati tanah Papua, memberkati semua pemirsa dimanapun berada, dalam semua aktivitas mereka pribadi, rumah tangga, pelayanan pekerjaan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan, menyelesaikan pergumulan-pergumulan hidup mereka. Tuhan beri kekuatan bagi mereka untuk dapat menghadapi semuanya. Biar mereka memiliki pikiran yang positif, tidak selalu praduga yang negatif, tetapi mereka memiliki pikiran-Mu Kristus, sehingga mereka akan menyelesaikan persoalan hidup mereka karena kekuatan-Mu menyertai mereka. Berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka ya Allah dalam nama Yesus. Jikalau ada yang sakit, Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mengikat setiap bibit-bibit penyakit dalam bentuk apapun yang mengikat mereka. Hamba ikat dan putuskan dari kehidupan mereka. Hamba perintahkan lepas dari kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan turun bagi mereka saat ini. Terima kesembuhan itu. Darah anak domba Allah mengalir, menyucikan, menguduskan, dan menyembuhkan total mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih sekali lagi Bapa. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang bersama-sama dengan hamba pagi hari ini. Tuhan pakai mereka menjadi teladan bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Ingat kekasih Kristus, kita ada untuk kemuliaannya. Biarlah setiap perkataan kita kontrol, tidak asal berbicara. Pikiran-pikiran kita tetap disertai dengan pikiran Kristus, sehingga kita tidak praduga kepada siapapun dalam hal yang negatif sebelum kita melihat kebenarannya. Biar Tuhan memberkati kita semua. Jadilah berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan Tuhan. Pesan saya, tetap disiplin protokol. Tetap semangat, andalkan Kristus selalu dalam hidup kita. Shalom, salam MDC.